Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan memulai mata kuliah sistem basis data dengan materi pengantar basis data. Ada beberapa tujuan yang akan dicapai pada pertemuan ini. Yang pertama adalah mengenal apa itu data, apa itu basis data, siapa-siapa yang menggunakan basis data, dan bagaimana struktur dari basis data tersebut. Baik, kita akan memulainya. Pertama, perkenalan dulu ya. Jadi bagi yang belum pernah saya ajar, mungkin ini menjadi biodata singkat saya. Yang pertama adalah nama, ya. Kemudian email saya, kemudian kontak saya ada dua, yaitu Moras dan kartu halo. Silahkan disimpan. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait materi, bisa menghubungi via WA atau via email atau media sosial lainnya. Ya, baik, kita akan masuk materi, yaitu pengantar basis data. Ya, apa itu basis data? Ya, nah, sebelum kita masuk apa itu basis data, maka di situ muncul pertanyaan baru bahwa apa sih itu data, ya? Nah, tidak lain adalah data adalah fakta mengenai objek, baik itu objeknya orang, hewan, tumbuhan dan lain-lainnya, ya. Jadi ini objek artinya sesuatu yang mempunyai faktanya suatu objek, ya, atau bisa dikatakan ciri-cirinya dari objek tersebut. Itulah yang akan nanti menjadi data, ya. Atau orang itu mempunyai banyak ciri-ciri, ya. Misalnya tinggi, berat, ya. Kemudian ada kalau di kependudukan ada namanya NIK, ya, nomor induk kependudukan. Ya, itu identitasnya. Terusnya, ya. Kemudian informasi adalah hasil analisis dan sintetis terhadap data. Jadi sebagaimana Anda sudah pelajari mungkin ya di semester sebelumnya, bahwa fungsi dari komputer itu mengolah data menjadi informasi, ya. Dimana data kita ketahui bahwa dia adalah fakta, kemudian informasi adalah hasil pengolahan atau analisis dari suatu data. Jadi informasi, ya. Nah, bagaimana itu basis data, ya? Basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari suatu atau lebih organisasi yang berelasi. Nah, garis bawahi di sini bahwa berelasi. Jadi bisa dikatakan bahwa basis data itu adalah ada data yang saling berelasi atau berhubungan, ya. Jadi dikatakan basis data kalau data tersebut ada hubungannya antara data satu dengan data yang lain.
Ya. Meskipun dia dikumpulkan itu data dalam suatu tempat atau dalam satu komputer misalnya, tapi antara data satu dengan data lain tidak ada relasinya, tidak ada hubungannya, maka dia tidak disebut dengan basis data. Ya. Itu mungkin yang perlu digarisbawahi. Ya. Pengertian lain bahwa basis data atau biasa diistilahkan bahasa Inggrisnya adalah database, ya, merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan dalam perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Ini salah satu pengertian dari basis data tersebut. Jadi maksudnya begini, ya, ada sekumpulan data yang saling berhubungan dengan satu dan lainnya, kemudian data tersebut disimpan dalam perangkat keras komputer, misalnya hard disk atau flash disk atau media penyimpanan lainnya. Kemudian untuk mengakses perangkat lunak tersebut, untuk mengakses data tersebut digunakan perangkat lunak, ya. Contohnya, Anda sudah terbiasa mengakses siakat, ya, siakat. Nah, di balik layar, ya, di balik layar, di siakat itu terdapat banyak, ya, jenis data yang tersimpan secara berelasi antara data satu dengan yang lainnya, sehingga muncul di hadapan Anda. Kalau Anda login menggunakan user Anda di di siakat, ya, maka muncul di situ ada mata kuliah, ada dosen yang mengajar, ada jadwal dan seterusnya, ya. Itulah perangkat lunaknya, ya. Perangkat lunaknya namanya siakat. Sementara di belakangnya itu Anda tidak pernah melihatnya bagaimana model datanya, ya, model datanya, sehingga bisa disajikan serapi mungkin di hadapan Anda ketika Anda mengakses siakat, ya, seperti itu. Jadi yang baru Anda lihat itu adalah perangkat lunak, ya, perangkat lunaknya, ya, berupa web, ya, berupa web untuk memanipulasi data yang tampil di hadapan Anda. Begitu pula dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya, misalnya Facebook dan seterusnya, ya, itu semua mempunyai database, ya, di mana foto Anda tersimpan di Facebook, ya, yang setiap hari mungkin Anda mengupload 10 foto, ya, kemudian apa komentar-komentarnya itu semua tersimpan dalam database-nya Facebook, ya, seperti itu. Nah, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian mengapa harus ada database, ya? Nah, bagaimana tadi disebutkan di sebelumnya bahwa database itu adalah kumpulan data yang saling berelasi. Nah, tujuan utamanya adalah pengorganisasian data, ya. Jadi database ini diciptakan adalah bagaimana caranya data tersebut berorganisasi atau saling berelasi, sehingga data ini satu kali pendataan itu tinggal dikoneksikan antara data satu dengan data yang lain, sehingga bisa berguna sepanjang dia diperlukan, ya. Jadi tidak jadi dia tidak perlu dibikin selalu dibikin datanya, cukup satu kali bikin data sehingga data itu bisa digunakan terus menerus, ya. Jadi seperti itu, sehingga
dari tujuan perorganisasian itu ada yang ingin dicapai, diantaranya adalah efisiensi, ya, efisiensi. Efisiensi meliputi kecepatan, ya. Jadi dengan adanya basis data kita bisa mengakses informasi secara cepat. Kemudian ruang simpan atau space yang minim, artinya karena tidak diulang-ulang menyimpannya, cukup satu kali kita simpan, misalnya di Akbat cukup satu kali kita menyimpan namanya, misalnya siapa, nama dosen tertentu kita simpan satu kali, ya itu tidak perlu lagi disimpan di media lain, kita tinggal mengakses nama tersebut, itu sudah karena ada di dalam database sehingga tidak perlu lagi disimpan di tempat-tempat lain. Jadi seperti itu ya. Kemudian akurat karena hanya satu kali disimpan, ya. Adapun kalau ada perubahan tinggal kita mengubah yang ya berubah saja, ya. Sehingga satu kali diubah, ya, semua akan berubah. Beda kalau tidak dalam bentuk database, ya, data-data tersebut, ya, tidak dalam bentuk database. Misalnya ada satu yang salah, maka yang lainnya harus diubah semua supaya dia semua akurat. Nah, sementara kalau kita pakai database tidak perlu, ya, satu kali diubah semua yang lain ikut berubah. Itulah ya tujuannya ada efisiensi di situ, ya. Efisiensi dari segi kecepatan, segi ruang simpan, dan keakuratan. Jadi data yang disajikan itu akurat. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan basis data itu bisa menyimpan data dalam jumlah besar. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi ruang simpan, ya. Karena disimpannya satu kali, jadi data besar pun bisa ditangani. Kemudian, nah ini yang penting, ini kebersamaan pemakaian, ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya tidak ada database, ya, nah, tidak ada database sehingga Anda sulit untuk membuat, jadi kita sulit untuk membuat folder-folder tertentu untuk satu mahasiswa, ya. Satu mahasiswa dibikinkan folder, misalnya dibikinkan lagi folder untuk nilainya, untuk mata kuliahnya, dan seterusnya. Itu akan menyulitkan kita karena tidak pakai database. Nah, dengan adanya database, ya, kita bisa bersama-sama menggunakan Disiakat, meskipun pada saat diakses itu beda yang tampil di depan kita. Misalnya mahasiswa A mengakses Siakatnya dan mahasiswa B mengakses Siakatnya, itu berbeda tampilannya, berbeda isinya, meskipun tampilannya sama tapi isinya yang berbeda, ya. Itulah di situ keunggulan dari database, kebersamaan dalam pemakaian atau shareability. Kemudian menyediakan duplikasi dan inkonsistensi data, ya. Jadi ini ada hubungannya tadi dengan penyimpanannya, ya. Jadi duplikasi artinya tidak muncul data ganda, ya, data ganda, sehingga ini juga ada hubungannya dengan akurasi, ya. Inkonsistensi data artinya data tetap konsisten kalau menggunakan basis data, ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan adanya database itu kita bisa menyediakan namanya duplikasi dan inkonsistensi data. Ini akan terjawab nanti, bagaimana sih, kenapa bisa duplikasi dan inkonsistensi data itu bisa teratasi dengan database, akan terjawab nanti pada saat kita melakukan perancangan basis data, ya. Nah, ilustrasi basis data. Jadi
kalau di komputer Anda sekarang ini ya, ada beberapa ada hard disk. Anggaplah ini adalah, kalau di rumah ya, ada lemari ya. Kemudian ada namanya rak ya, rak. Kemudian di dalamnya rak ada lagi map ya, ada map. Nah, itu biasanya juga di komputer kita ada namanya drive ya, drive. Kemudian di dalamnya drive ada namanya folder ya, ada apa namanya, ini hard disk, satu hard disk ada namanya folder. Folder ini adalah laci, kemudian di dalamnya ada lagi, dan seterusnya ya. Di dalamnya map folder itu ada lagi namanya file ya, file ada file arsip siswa, arsip guru, dan arsip dan seterusnya, arsip keuangan ya, misalnya ini seperti ini. Nah, dengan menggunakan basis data ya, basis data itu filenya itu dalam satu file ini ya, itu tinggal dibuatkan di sini data guru, data siswa, data keuangan, sehingga ini nanti akan saling berelasi. Apa hubungannya antara guru dengan siswa ya, itu akan nanti kelihatan bahwa muncul lagi data baru di sini, namanya guru misalnya mengajar siswa ya, kemudian siswa membayar di keuangan ya, kemudian keuangan membayar gaji guru. Itu akan sementara kalau seperti ini berarti butuh lagi laci yang untuk menyimpan misalnya daftar gaji guru ya, misalnya daftar nilai siswa dari guru siapa. Nah, ini butuh laci tambahan lagi ya untuk mengarsip semua itu. Nah, ini kelemahannya, ini kalau mau mencari di mana tempatnya gaji guru ya, berarti kita harus mencari foldernya, kemudian cari gurunya ya, dibuka dulu filenya, kemudian cari gurunya, kemudian kita buka mencari ini bulan berapa ya. Sementara kalau kita pakai database ya, kita tinggal menyortir ya, nanti ada perintahnya bagaimana menyortir. Misalnya saya mau cari siswa yang paling tinggi nilainya selama semester 2020 misalnya ya. Jadi itu bisa kita mencarinya, tinggal mengetik saja, dia sudah bisa menginformasikan data tersebut. Yang jelas ada datanya terrecord, ada datanya semua tersimpan ya. Sementara ini kita harus buka laci semua, kita buka folder, kita buka ini. Sementara ini kalau ini tinggal satu kali buka, kita tinggal mencari sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Itulah kelebihan dari basis data. Nah, ini pertanyaan yang mungkin jawabannya ya, siapa yang berkepentingan dengan basis data? Ya kita ya, kita semua berkepentingan dengan basis data. Nah ya, jadi yang pertama ada namanya pemakai akhir atau vendor database management system ya. Nah, pemakai akhir itu orang yang awam dengan basis data, ini itu disebut dengan pemakai akhir ya. Anda selama ini mungkin hanya pakai kelebihan dari basis data itu ya. Kemudian ada programmer ya. Anda ini pasti mau tidak mau harus pintar atau bisa jadi programmer ya, karena Anda terlanjur memilih jurusan komputer. Berarti mau tidak mau Anda harus jadi programmer, sehingga pasti yang namanya database ya atau basis data itu adalah sangat penting bagi Anda
ya. Bagaimana belajar database Anda ini sangat penting bagi Anda semuanya. Kemudian administrator basis data. Jadi ada pekerjaan tertentu yang hanya bekerja bagaimana mengadministrasi suatu basis data. Itu namanya database, pekerjaannya adalah database administrator, ya. Jadi bisa saja Anda di sini, ya. Pekerjaan ini lumayan, ya. Ya, belakang layar. Ya. Kemudian prinsip dan tujuan utama dalam basis data. Nah, ini prinsipnya adalah ya konsep independensi data, yaitu pemisahan data dari program aplikasinya. Nah, maksudnya begini, database itu bukan dirancang hanya khusus untuk satu aplikasi, ya. Jadi database itu independen, ya. Database itu independen, jangan merancang database hanya untuk inilah biasa kelemahannya, sehingga suatu instansi baik pemerintah maupun ini ganti aplikasi, ganti sistem. Kenapa? Karena database-nya tidak dirancang sedemikian rupa sehingga data yang disajikan dalam database tersebut itu memiliki masa, ya, memiliki memiliki jangka waktu yang tidak relevan lagi dengan masanya, ya. Sehingga jadi pada saat kita merancang basis data, maka sebaiknya kita merancang bukan hanya untuk aplikasi tertentu, tapi kita merancang untuk masa depan suatu instansi, ya, sehingga tidak jadi database itu bisa saja diakses oleh beberapa aplikasi, ya, beberapa aplikasi. Misalnya database Istime Akba, ya, misalnya satu database Istime Akba, ya, bisa diakses dengan Siakat, bisa diakses dengan aplikasi-aplikasi keuangan, ya, bisa diakses dengan aplikasi kemahasiswaan, ya, kemahasiswaan, misalnya mahasiswaan dan alumni, ya, itu bisa saja seperti itu, ya. Itu maksudnya di prinsip ini. Kemudian tujuan utamanya adalah membantu pengguna dalam abstraksi suatu sistem. Jadi database ini sangat bermanfaat bagi pengguna dalam mengabstraksikan atau membuat ilustrasi dari suatu sistem, ya. Nah, kemudian ini ada level abstraksi, ada level physical level, ada conceptual level, dan ada view level. Sebagaimana bisa kita lihat di gambar ini, ya, mana physical level menunjukkan bagaimana data akan tersimpan. Nah, ini tidak masuk kita sampai di sini, ya, bagaimana data itu tersimpan, bagaimana 01-nya dalam hard disk, ya. Nah, kemudian ada konsep level berkaitan dengan data apa yang akan disimpan dan bagaimana hubungannya antara data tersebut. Ya, kita ini di sini kita akan bermain, ya, selama semester, ya, konseptual level berkaitan, ya. Jadi bagaimana kita bisa menghubungkan antara data satu dengan data yang lain, ya, bagaimana bagaimana ciri-cirinya data yang kita akan simpan, dan seterusnya, itu kita masuk di konsep ini, ya. Nah, kemudian view level itu dia masuk di mata kuliah pemrograman visual, ya, pemrograman web 2, ya. Jadi dia sudah menampilkan ke user, ya,
Nah, meskipun nanti kita akan mensimulasi bahwa beginilah caranya menampilkan data di bagian view level ini ya. Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Ini fisiknya bagaimana data tersimpan di hard disk ya. Itu mempunyai keahlian khusus untuk masuk sampai di sini. Kemudian inilah kita sampai ke konseptual level, kemudian view-nya ini misalnya satu database itu ada beberapa view, misalnya tadi yang saya katakan bahwa ada siakat, ada ada sistem keuangan, ada sistem kemahasiswaan dan seterusnya. Jadi usernya nanti siapa, user 1, user 2, user 3. Nah, bisa juga dikatakan ini level konseptual ya. Di siakat saja itu ada beberapa level akses, ada levelnya mahasiswa, ada levelnya dosen, ada levelnya misalnya struktural, misalnya kaprodi dan seterusnya ya. Itu mempunyai level user yang berbeda. Kira ini cukup jelas. Kemudian ada kriteria yang harus dimiliki oleh sebuah database ya. Nah, kriterianya adalah data bersifat oriented, bukan program oriented ya. Sama tadi ya yang saya katakan bahwa dirancang database itu jangan dulu pikirkan programnya ya. Pikirkan dulu bagaimana data tersimpan ya. Kemudian dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah basis datanya ya. Sama tadi ya. Kemudian dapat dikembangkan dengan mudah, baik volumenya maupun strukturnya. Jadi ini yang harus dipahami oleh seorang yang berkecimpung di dunia database ya. Tadi ada namanya administrator database. Kemudian dapat memenuhi kebutuhan sistem baru secara mudah. Jadi, kalau ada sistem yang dibangun, maka database tersebut mampu dengan mudah memenuhi kebutuhannya ya. Jadi makanya tadi dikatakan bahwa database itu harus independen ya, independen. Dia dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda ya. Ini hampir sama artinya semuanya. Nah, kemudian bagaimana operasinya ya? Operasinya ya, ada pertama kita buat database ya, tadi yang diilustrasikan itu gambar tabung ya, atau apa ya, yang lingkaran. Kemudian ini adalah kalau di arsip ini adalah lemarinya ya. Kita buat create database itu adalah membuat lemarinya. Kemudian menghapus database ya, menghapus artinya membuang ya. Nah, operasi ini sama dengan pengrusakan atau penghancuran lemari arsip ya. Kemudian pembuatan tabel baru, create table ya. Nah, di sini ada operasi sama dengan penambahan kelompok arsip baru ya. Bisa dikatakan bahwa kita membuat lacinya ya, lacinya. Nah, cuma tidak mungkin kita membuat lacinya kalau belum ada lemarinya ya. Berarti lemarinya tadi adalah database-nya, kemudian lacinya adalah tabelnya itu. Kemudian penghapusan tabel ya, sama tadi. Menghapus artinya membuang arsip ya. Nah, kemudian ini ada pengisian atau penambahan data baru ya. Nah, perintahnya adalah insert data, insert ya, pada suatu tabel ya. Operasi ini mirip dengan penambahan lembaran arsip baru pada kelompok arsip ya. Jadi ditambahkan file bar semacam formulir yang diisi secara manual, kemudian dimasukkan dalam file tersebut. Itulah itu maksudnya insert data ya.
Kemudian pengambilan data dari suatu tabel, atau diistilahkan retrieve data, ya. Ini mirip dengan pencarian, ya. Jadi kita mencari, sudah ada datanya dalam tabel atau dalam folder atau dalam map, itu kita cari datanya, itu disebut dengan retrieve data, ya. Kemudian ada pengubahan, artinya anggaplah ada tadi salah tulis formulirnya, itu kita mau tipes, baru kita tulis ulang. Itulah yang dimaksud dengan perubahan data. Kemudian ada penghapusan, ya. Kemudian ya seperti itu, ya. Nah, operasinya ini, jadi ada database yang besar, kemudian di dalamnya ada tabel, ya. Ada tabel di dalamnya ini, ya. Jadi ini database-nya, kemudian ini ada tabel, kemudian ini adalah yang akan diisi, ya. Jadi ini tabelnya, ya. Rekaman data, ya. Jadi di sini ada pengisian, ada pengambilan, ini hanya membuat DBMS. DBMS ini adalah induknya dari database, mana disitulah kita akan melakukan manipulasi data, ya. Data DBMS, ya. Ini menjadi alternatif pengguna secara keluar aplikasi, misalnya penyimpanan ini dari DBMS ini muncul perintah-perintah untuk mengakses data tersebut, menghapus. Ini komponennya ada 4, ya, perangkat keras, ya. Tidak mungkin kita menyimpan suatu dokumen tidak ada komputernya sendiri, ya. Ada hard disknya, ada memori, dan ada perangkat lunak, ya. Sistem operasi, kembang ini bisa saja ada nanti media komunikasi, misalnya media komunikasi ini adalah lokal, internet, mungkin ini yang dapat kita pelajari pada kesempatan ini. Demikian